Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatu Rabbi wassalam ala Sayyidina wa Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia dan rahmatnya hingga kita bisa berkumpul kembali dalam rangka menuntut ilmu, mempelajari al-lughah al-arabiyyah agar kita lebih bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ummahati fillah rahimakumullah, kita akan berjuang kembali mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Pada jilid yang pertama kita sudah selesaikan dan kita masuk ke dalam jilid yang kedua berkaitan dengan al-asma mausulah. Al-asma mausulah. Akhwati fillah rahimakumullah, kita telah menyelesaikan pada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disambung dengan huruf jar. Seperti mimma, apa artinya mimma? Dan tahu? Apa? Artinya mimma. Dari apa? Dari apa? Ya, dari apa? Ya. Bima. Bi dengan ma. Apa artinya bima? Dengan apa? Dengan apa? Dan apa? Lima. Untuk apa? Untuk apa? Amma. Tentang apa? Tentang apa? Tentang apa? Tentang apa? Sahih. Ya. Nah, ini adalah asmaul istifham. Isim-isim istifham yang bersambung dengan huruf jar. Ya, ada min, bi, li, dan an. Berikutnya adalah kita akan masuk ke dalam pembahasan al-asmaul mausulah. Apa yang dimaksud dengan al-asmaul mausulah? Ada yang tahu, ummahat? Yang kata sambung itu bukan, Ustaz? Iya, kata sambung ya. Isim-isim yang digunakan untuk kata sambung, bahasa kitanya. Nah, ini kita masuk ke teori sedikit ya, teori. Ya, teori tentang isim mausulah atau al-asmaul mausulah. Apa ini maksud dengan isim mausul atau asmaul mausulah? Yang pertama adalah huwa ismun mabniyun yadullu ala muayyanin biwasitatil jumlatin ba'dahu tusamma sillatul mausul. Ya. Mohon maaf, ada iklan sebentar ya, ummahat. Ya, mohon dimaklumi, qadarullah, lagi di rumah semuanya. Baik, kita ulangi ya. Huwa ismun. Apa artinya huwa ismun? Isim adalah. Isim adalah. Kok isim adalah? Kan dia ada isim.
Dia ada Isim mausul adalah huwa itu kembali kepada isim mausul. isim mabni. Isim mausul adalah sebuah isim. Apa isim? kata benda. Benar. Iya, bukan kata benda saja ya. Iya, bisa Semua makhluk ya. sifat, Ya. bisa nama orang bisa. Nama orang juga bisa. Mabniyun. Apa arti mabniyun? Mabni Yang itu tetap. tidak yang tidak berubah-ubah harokat akhirnya Ustaz. Dia tidak berubah harokat akhirnya tetap ya. Ya, tetap. Ya, artinya adalah sebuah kata yang tetap, dia tidak mu'rab ya. Mu'rab itu dia bisa berubah-berubah harokat akhirnya. Yadullu dari kata bahasa Arab dalla yadullu. Ya, fa'ala yaf'ulu. Cuman dia menggunakan tasydid ya. Ya, dalla yadullu. Ya, artinya menunjukkan. Isim mausul adalah sebuah kata yang mabni, dia tidak berubah, menunjukkan ala muayyanin, ya, menunjukkan sesuatu tertentu. Muayyan itu sesuatu yang tertentu, atau kita sebutnya apa, isim ma'rifah. Nah, ya, tahu isim ma'rifah ya, ada isim ma'rifah, ada isim nakirah. Ya, apa isim ma'rifah? Ya, sudah Isim pasti. yang Sudah. sudah tentu yang dia yang dia dhammah dan juga di situ ada diawali dengan alif lam dan Atau dia tidak bertanwin Ustaz. dia tidak bertanwin. Tanwin. Ya, sahih ya. Akan tetapi tidak semua yang beralif lam, tidak semua isim ma'rifah itu beralif lam ya. Tidak semua ya. Kebetulan di sini ada alif lamnya ya. Isim mausul ada alif lamnya, alladzi, alladzina, allati, allati ya. Nah, ini yang baru dibahas di buku Durusul Lughah. Kalau di buku Nahwu itu ada 12. Ya, ada 12 isim mausul itu. Ya. Kalau di sini alladzi, alladzina, allati, allati. Ya. Belum yang jumlah bilangannya 2 ya. Jumlah bilangannya 2 ya. Ada 6, afwan, bukan 12, ada 6 kebanyakan. Ada 6 total. Ya. Isim Baik. mausul. Isim mausul total ada 6. Ya. Baik. Yang baru dibahas nanti ada di buku. Jadi kita jelaskan dulu detailnya ya. Isim mausul adalah isim mabni yang menunjukkan ya atas sesuatu tertentu yang sudah dimakrifahkan ya, yang sudah ditentukan, sudah diketahui biwasitati jumlatin ya, biwasitati jumlatin ba'dahu ya, dengan bantuan kalimat yang berada di belakangnya. Nah, dengan bantuan kalimat yang berada di belakangnya si isim mausul itu ya. Nah, disebut dengan silah mausul. Namanya adalah silah mausul. Nah, ini kita belum belajar nih, ya. Ini kita belum belajar, ya. Contoh, ya, Umat bisa lihat, ya. Kita contohnya yang ada di halaman, atau nggak usah pakai yang ada di halaman di mana di buku ya. Kita contoh saja, misalkan at-talibu. Ya, at-talibu alladzi fil masjidi Muhammadun Hamidun. Ya. Ada yang tahu artinya? At-talibul ladzi fil masjidi Hamidun. Pelajar yang ada di dalam masjid adalah Hamid.
Nah, adalah Hamid. hamid, ya. Ya. Menunjukkan bahwa telah diketahui, ya. Dan dia harus beralif lam nih. Depannya harus beralif lam. Tangi ya di sini. Biar bagus. At-thalibu. Ya. Jadi pelajar yang ada di dalam masjid adalah hamid, ya. Dengan kaidah at-talibu alladzi fil masjidi adalah apa, Ummahat? Mubtada Ustaz. Ya, mubtada, ya, disebut dengan mubtada, ya. Lalu khabarnya mana? Hamid fil masjid. Hamid. Di masjid Hamidun. Hamidun. Masjid itu adalah Hamidun, ya. Hamidun. Naham. Berarti ini dari at-talibun sampai masjid itu mubtada semua Ustaz ya? Mubtada, dan dia termasuk bagian dari silah mausul, ya. Istilah saja itu istilah mausul, sebenarnya dia adalah mubtada. Mubtada. Oh, Baik, ya. Bisa dipahami Ummahat? pelan-pelan Ustaz. Ya. Kalau begitu kita latihan saja ya, langsung di buku ya, tentang isim mausul. Ya, mengenal lebih dekat dengan isim mausul. Di halaman 67 fi shafhati sab'ah wa sittun, pada bagian 13, ta'ammalil misal. Perhatikan contoh. Tsummaktubil jumal al-atiyata ba'da tahwilil kalimatil lati tahtaha khat ila jumu'. Ya, kemudian tulislah kalimat atau kalimat-kalimat berikut ini dengan mencoba kata-kata yang digarisbawahi menjadi jamak. Nah, dirubah Halaman menjadi berapa? jamak. 67. 67. Jilid kedua ya, Ummu Zuhdi. Iya, Bukan jilid iya. pertama. Tapi kok beda ya dia? Halaman 67. Di poin 13 bukan Ustaz? Ya, poin 13. Oh. Ya. Ya. Poin 13 ya. Contoh, manil fatal ladzi kharaja minal faslil ana. Apa artinya nih, Ummahat? Siapa pemuda yang Pemuda telah yang keluar dari keluar kelas dari sekarang? kelas sekarang. Siapa pemuda yang keluar ya dari kelas sekarang, ya. Ini kan pemuda satu orang ya, dirubah menjadi jamak. Maka menjadi manil fityatu alladzina kharaju minal faslil an. Nah, ya, berubah semua tuh. Manil fit ya, al-fata jamaknya fit ya. Alladzi jamaknya alladzina. Kharaja, nah ini belajar tasrif menjadi kharaju. Kharaja, kharaju. Ya. Minal fasli, dari kelas al-an. Siapa para pemuda yang keluar dari kelas sekarang? Seperti itu. Fahim tunan insyaallah? Insyaallah. Nah, kita latihan. Ya, kita latihan. Kebetulan di sini yang hadir ada 7 orang, ya. Insyaallah kita sama-sama dulu, ya. Karena di buku di sini ada 3 kalimat, ya. 3 kalimat ya. Atau satu-satu ya? Sekali-sekali ya, satu-satu ya. Ummahat ya. Bareng aja deh Ustaz. Oh, bareng. Biar kompak Ustaz bareng. Ya, biar kompak ya. Baik. Subhanallah ya. Baik, kita lihat pada raqam wahid. Manir rajulul ladzi dakhala baitakum al-ana. Baitakumul ana. Ya. Artinya apa di sini? Siapa laki-laki yang masuk ke dalam rumah kamu sekarang? Rumah kalian. Ya, dakhala baitakumul ana. Kenapa baita ya? Ada yang tahu kenapa ya? Dia maf'ul ya Ustaz. Maf'ul.
ya, maf'ulun bih sahih, ya. Nah, sekarang kita rubah ke bentuk jamak, ya. Wahid, itsnan, tsalasa. Manir Ladina Al-ana. Ya, baitakumul ana, ya, sahih, ya. Jadi yang ana ulangi ya, yang sahih di sini adalah manir rijalul ladzina dakhalu baitakumul ana. Artinya jadi apa nih? Siapa para laki-laki yang masuk ke dalam rumah kalian sekarang? Iya, baik. Jadi tinggal berubah jadi jamak, artinya kan begitu ya. Mudah ya, insya Allah. Sahlun jiddan ya, masya Allah. Nanti kita latihan buat kalimat ya, insya Allah. Rakam itsnan. Aina talibul ladzi jaa amsi. Apa artinya nih? Di mana pelajar yang kemarin datang atau yang datang kemarin? Datang kemarin. Kalau ikutin itu datang kemarin. Kemarin apa kemarin? Kemarin. Ya, ini harus lebih terperinci lagi ya. Nah, ya. Aina talibul ladzi jaa amsi, ya. Di mana pelajar yang datang kemarin. Ya. Sekarang dirubah menjadi jamak wahid, itsnan, tsalasa. Aina tullabul ladzina ja'u amsi. Ja'u amsi. Ya. Aina tullabu alladzina ja'u. Ja'a itu kan fi'il. Ja'a, ja'u. Nah, itu karena ada huruf ilat jadinya susah kan kita ganti. Ya. Jadi dia tetap ya Ustaz ya, ja'u gitu Ustaz ya. Iya. Ja'u, ya, ja-nya nggak terlalu panjang. Kalau di hukum tajwid kan mat apa namanya? mat wajib Ustaz itu. Mat wajib muttasil. Tapi kan kita nggak belajar tajwid ya, jadi ja-nya jadi mat tabi'i aja itu. Kan kata Ustaz kalau dipanjangin nggak merubah arti Ustaz kalau bahasa Arab. Iya, ya. Kecuali kalau ayat Quran ya, ayat Al-Quran. Baik. Kalau bahasa Arabnya enggak Ustaz? Bahasa Arab enggak harus 4 sampai 5 harokat ya. Mat wajib. Ya. Mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil ya, macam-macam ya. Jenis-jenis mat. Kalau dalam bahasa Arab cuman mat tabi'i aja. Ya. Mat tabi'i aja gitu ya. Bacanya. Nggak boleh dipanjangkan. Aina talibu ya, to-nya 2 harokat gitu ya. Ja-nya juga 2 harokat, nggak ada yang lebih. Nah, berikutnya rakam salasa. Darabtul waladal ladzi darabani. Nah, ini menarik. Kata kerja dulu ini Ustaz. Ya, apa artinya? Apa artinya? memukul anak laki-laki itu memukul anak laki-laki yang memukulku. Aku telah memukulku. Nih, dorobtu berarti aku telah memukul anak laki-laki itu memukulku. Aku telah memukul anak laki-laki yang telah memukulku. Iya. Satu-satu ya. Dorobtu apa dorobtu? Aku telah memukul. Aku telah memukul. Walada. Aku telah memukul anak kecil aja lah. Anak kecil. Kita sebutkan anak kecil aja. Aku telah memukul anak kecil. Alladzi yang darabani. Yang telah memukulku. Yang telah memukulku. Nah, ini menarik ya. Dorobtu dengan dorobani beda ya. Meskipun ada domirnya ya.
Kalau dorobtu, ya, dorobtu. Iya. Ya, nah ini adalah domir muttasil untuk fi'il. Ya. Fa'il. Nah, kalau dorobani, Oh. ya, ni di sini adalah domir muttasil untuk Maf'ul. 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 Ya. Ninya Untuk nun. maf'ul, kalau ini untuk fa'il, ya, domir Fa'il. muttasil untuk fa'il. Kalau ini domir muttasil untuk atau menjadi maf'ul. Gitu. Jadi dorobani itu artinya doroba ana. Nah, Nunnya itu dari mana sih? Nun itu adalah tambahan. Ya, kita tidak bisa menyamakan dengan kitabun ditambahkan ana menjadi kitabi. Ya. Tapi kalau untuk fiil kemasukan domir, ya, domir yang menjadi objek maf'ul, dia ditambahkan nun untuk ananya, ya, untuk ana, ya. Ya, contohnya kotalani. Terus apalagi jalasani, ya, dan lain sebagainya. Ya. Ini Bisa dipahami? kayak yang di Al-Muyassar kemarin bukan ya Ustaz, nun apa ya namanya itu? Bukan, itu bukan. Itu beda namanya lagi. nun taukid, nun niswah, beda lagi. Ya, Iya. itu beda lagi. Baik. Jadi darabtul waladal ladzi darabani. Aku telah memukul anak kecil tersebut memukulku. Anak kecil tersebut memukulku. Jadi darabani itu adalah kembali kepada si walad fa'ilnya. Ya, jadi kalau kita susunkan darabtu, fi'il, fa'ilnya tu ana, maf'ulnya adalah walad. Ya. Lalu di kaidah di susunan berikutnya al-walad itu adalah fa'il bagi kata dorobani. Ya, dorobani. Ya. Nah, jadi untuk pembahasan isim mausul nanti arahnya ke sini nih, poin yang ketiga. Kalau poin pertama, kedua kan pertanyaan biasa. Nanti arahnya ke poin nomor yang ketiga. Ya. Arahnya nomor yang ketiga. Nah, contoh lain. Surat Al-Baqarah ayat 121. Ya langsung ya, karena Ummahat kan udah kelas yang mahir-mahir ya, mahirat. Jadi langsung mushaf Al-Quran aja lah. Ya. Ya. Al-Baqarah ayat 121, 122. Nah, untuk mempermudah, kita ayat 122 saja. Umat bisa buka mushaf Al-Quran. Ya. Nah, Ustaz. Mushaf Al-Quran, surah Al-Baqarah, surat keberapa itu? Surat ke dua, ayat 122. halaman 19. Halaman 19, ya. Departemen Agama kan ya, mushaf Departemen Agama. Anda standar Madinah. Oh, Madinah, ya. Madinah. Ya, baik. Kelas? Naam, ya. Di sini dikatakan Allah berfirman, ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Nah, wahai bani Israil, uzkuru. Nah, kalau zaman dulu kita bingung ya, ini apa ya? Kalau kita terpisah, ya bani Israil. Nah, ada kata alif ya di situ ya. Nah, alif atau hamzah disebut dengan hamzah wasal. Kan kalau disambung kan kita tahu harokatnya. Kalau nggak disambung, nggak tahu tuh harokatnya. Taunya dari kitabut tasrif, ya, tentang fiil zakara yazkuru. Uzkur berarti uzkur, ya, berarti uzkuru. Ingatlah kepada jamak ya, kepada kalian. Nikmatia, nikmatku. Ya. Allati an'amtu alaikum. Ya. Yang telah aku berikan nikmat kepada kalian. Ya.
Nah, yang ini ada dua fiil nih. Yang pertama uzkuru sebelum alati, ya kan? Yang kedua an'amtu. An'amtu, ya. Jadi nanti akan dijumpai isim mausul yang dimana belakang isim mausul fiil dan setelah isim mausul juga fiil. Ya. Nanti arahnya ke sana, ya. Meskipun ada juga yang tidak demikian, ya. Jadi nggak harus fiil dengan fiil gitu ya. Kadang huruf dengan fiil, ya. Contoh lain misalkan surah Al-Imran ayat 4. Ya. Al-Imran, ya Alu Imran ayat 4. Alas? Ya, Allah berfirman, innalladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun. Adzabun apa adzabun? Adzabun. Tanwin bertemu huruf shin. Ayat 4. Apa hukumnya? Ikhfa, Ustaz. Ikhfa hakiki. Ikhfa syafawi, ya. Ikhfa hakiki, Ustaz. Ikhfa syafawi, Ikhfa hakiki. Ya gimana nih Umu Zuhdi? Enggak tahu, Ustaz. Ya. Kepleset sedikit, Ustaz, kepleset. Intinya ikhfa ya. Nah, Intinya Ustaz. ikhfa ya. Innalladzina, perhatikan, sebelum alladzina itu ada kata apa? Belum. Inna. Inna bagian dari apa itu? Inna itu apa sih? Isim. Isim inna. Ya. Innalladzina kafaru bi ayatillah. Alladzina isim mausul. Ya. Kafaru adalah fi'il. Ya, adalah fi'il. Ya. Nah, kafaru kan jamak ya. Kenapa jamak? Karena mengikuti alladzina. Ya. Seperti itu. Jadi penggunaan alladzi itu selalu di tengah. Ya. Selalu di tengah. Selalu di tengah. Kalau ada yang di depan, hakikatnya itu dia hanya mengikuti pada ayat sebelumnya. Ya, menyambung ya pada ayat sebelumnya. Ya, contoh surah Al-Imran. Ya. Al-Imran, Alu Imran ayat 16. Ya. Al-Imran ayat 16. Tiba-tiba lagi Ustaz. Iya, bukan tiba-tiba. Tiba lagi. Ya. Ya, kan nggak ada yang tiba-tiba. Al-Qur'an sudah jelas gitu ya. Nah, pertanyaannya alladzina itu kembali kepada siapa? Iya, Ayat 16. Ayat 15. Jadi yang 15 Allah punya hamba-hambanya. Banyak kali ya, Ustaz. Itu dari orang-orang yang bertakwa. Hamba-hambanya. Wallahu basirum bil ibad. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Siapa yang disebut dengan alladzina adalah hamba-hamba Allah. Ya, hamba-hamba Allah. Ya. Dalam ayat 15 kan qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqau, berarti orang-orang yang bertakwa. Ya. Orang-orang yang bertakwa, ya. Maka sudah jelas ya di sini pada ayat yang berikutnya ya, termasuk bagian dari isim mausul. Nah, tapi sedikit bocoran sedikit ya, nggak usah banyak-banyak, sedikit. Bocorannya Seteguk aja. alladzi itu kecenderungannya setelah alladzi adalah fi'il. Alladzi fi'il. Ya. Ini orang ciri-ciri ya, Ustaz. Lebih kepada ciri-ciri ya. Kecenderungan itu bukan selalu ya.
Nah, Ciri-ciri gitu kebanyakan saja, salah satu ciri gitu ya. ciri-ciri isim mausul digunakan untuk menggabungkan satu fiil dengan fiil yang lain. Ya. Kalau dahulu kan kita cuman belajarnya ya gitu-gitu aja ya. Contoh misalkan ya, kalau di buku ya ada al-fatatul lati indal mudirati ukhtu Maryamah. Ya, pemudi yang bersama mudirah adalah saudarinya Maryam. Itu ada di halaman 68 ayat 14. Ya. 68 ayat 14. Tapi seringnya fiil ya Ustaz ya. Poin ke-14. Iya, poin ke-14 ya. Poin 14. Poin 14. Tapi yang digunakan dalam Al-Qur'an lebih banyak kepada fiil karena menggabungkan. Ya, kita nggak bisa menggabungkan satu fiil dengan fiil yang lain. Ya, kecuali diantaranya dengan menggunakan isim mausul. Kayak seperti contoh ada an gitu Ustaz ya, itu Ya, yang an itu. ada an itu apa artinya? Yang kayak di Muyasar Ustaz. Kenapa? Kayak di pelajaran Muyasar. Di pelajaran Muyasar. Ada an ya. An ya Ada ya, an ada untuk an. memisahkan dua menggabungkan dua fiil itu Ustaz. An. Iya, an. Betul. Ya cuman bedanya kalau an itu adalah dua fiil digabungkan di satu kalimat awal ya. Kalau alladzi itu adalah dua kalimat yang tadinya berpisah lalu digabung. Beda. Ya, beda Ummahat. Ya. Contoh ya, bisa dilihat bagian 14 halaman 68. Ya. At-talibatu allati dakhalatil fasla al-ana minal hindi. Ya. Nah, ya kan? Kalau dia misalkan allatinya hilang, nggak ada masalah. Nggak ada masalah karena sebelum allati tidak ada fiil dan setelah allati hanya ada satu fiil. Hanya ada satu fiil. Ya. Nah, berbeda kalau sudah tingkatan tinggi ya seperti surat yang mudah misalkan tadi pada ayat Al-Baqarah ayat 122 ya. Dua kalimat yang digabung menjadi satu. Ya Bani Israil uzkuru ni'mati. Aslinya kan hanya itu, nikmati. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku. Selesai. Ya. Dengan an'amtu alaikum, aku telah memberikan nikmat kepada kalian. Ketika digabung, ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya, jadi dua kalimat yang digabung menjadi satu kalimat. Nah, itu penggunaan isim mausul ya. Apabila di belakang isim mausul ada fiil dan di setelahnya ada fiil. Itu sebenarnya udah pelajaran jilid 3 itu sebenarnya. Ini bocoran saja ini. Ya paling enggak nyenggol-nyenggol. Iya, baik. Ketika dibahas paling mudeng dikit. Ya, kalau begitu yang sudah kita senggol, sekarang kita praktek yang sekarang aja nih, gitu ya. Ya, langsung praktek. Bagian 14 coba ya, dibuat menjadi jamak satu-satu. Langsung disenggol. Satu ya. At-talibatul lati dakhalatil fasla al-ana minal hindi. Silakan dimulai dari dijamakan ya. Dijamakan. Jangan sama-sama ya. Jangan sama-sama semangat. Coba Ibu Evi, silakan Ibu Evi dirubah menjadi jamak. At-talibatu jamaknya apa? At-talibatu kan panjang banyak. At-talibatul allati Iya. panjang ya Ustaz. Betul. Dakhalna
Dakhalna. Hmm. Iya, Ustaz, ya. Dakhalnal fasla Dakhalnal fasla faslal al-ana ana minal minal hindi. minal hindi sahih. Mumtaz. Sahlun jiddan ternyata ummahat. Ya. Masya Allah. At-talibatul lati dakhalnal faslal ana minal hindi. Ya. Di bawahnya ada ternyata, Ustaz. Kenapa? Oh iya, ada. Di bawahnya udah ada. Di bawahnya udah ada ya. Seperti seperti Makanya Ustaz kok suruh kita baca. Sahlun kan? Sahlun kan? Dakhalna. Iya. Iya. Iya, sahlun kan? Yang kedua nggak ada. Tinggal baca kalau ini. Mungkin yang lain membaca. Kalau Ibu Evi kayaknya jawab sendiri, ya. Iya. Soalnya jawab jawabannya sendiri. agak-agak gitu ya. Iya, itu malah menjadi nilai plus gitu ya. Emang ada di bawahnya ada. Oh iya. Kenapa mikir? Enggak, gitu ya? enggak. Nggak apa-apa ya. Biar kita ada tantangan ya. Padahal ada jawabannya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang bawahnya al-fatatul lati 'indal mudira ukhtu Maryama. Nah, dibuat menjadi jamak sama-sama sajalah karena waktunya terbatas coba. Ya, wahid itsnan salasa. Indal mudirati Maryam. Apa? Ukhtu Maryama. Bukan Akhwatu. akhwatu, Ustaz. Akhwatu Maryam. Maryama. Ya. Al-fatayatul lati 'indal mudirati akhwatu Maryama. Sahih ya. Sahih ya. Sahlun jiddan insyaallah. Ya. Baik. Berikutnya at-tabibatul lati fi mustashfal wiladati min inkaltarra. Dirubah menjadi jamak. Ini paling mudah nih. Wahid itsnan salasa. Waladati min inkaltaro. Ya, yang berubah yang mana? Hanya dua kata ya. Iya. Tabibat Sama alati mausul sama Allati. di rumah sakit nggak usah di jamak. Iya. jamaknya gimana? Nggak bisa ya Ustaz. Jamaknya mustasfa, ada yang tahu nggak? Apa artinya? Jamaknya? Mustashfi. Mustashfi. Nggak bisa berubah harokat akhirnya ya. Rumah sakit. Apa ya? Nggak bisa berubah mabni, bukan mabni dia. Dia karena ada alif maksurah. Alif maksurah. Cuman Apa jamaknya mustasfa? Ayo silakan ya dicari apa kira-kira. Rumah sakit masa nggak ada kan? Rumah sakit banyak ya. Coba kita cari dulu, Ustaz. Ya. Buka. Bahkan. Oh, ini Ustaz ada nih. Al-mustasyafiyat. Tulisannya udah bener kayaknya nih, kayak bacaan yang salah nih. Al-mustashfiyat. Via apa ya? Fiatu ya Ustaz. Kok via? Ini kan Jadi apa? Faya. Mustasfa jadi mustasfayatu. Iya, mustashfayatu. Mustashfayat. Ya. Nah, itu jamaknya ya. Nah, kalau dua Ustaz. Kalau dua apa? Dua. Mustashfayat. Fayani. Fayatani atau Fayani apa Fayatani? Mustasfayani atau Mustasfayatani? Fayatani. Kan ada tuh tadi ya. Nggak pakai tak lagi deh.
Kan ditambahin alif sama Ini deh, itu Ustaz. kalau dua. Kan itu tadi jamak. Alif Berarti nun. apa nih ya Ustadz ya? Oh, Ya. iya betul. Ya. Mustasfayani. Iya, Ya. alif dan nun loh, alif dan Iya, alif nun. nun. Yani. Mustasfayani, ya, Fayani. mustasfayani. Ya, betul. Ya, atau mustasfayaini. Iya. Kalau jadi objek ya Ustadz, kalau ya ini itu ya. Iya, menjadi objek sahih. Ya, baik. Kita lanjut dulu ya. Nanti waktunya habis nih. Ya, Almar Ustaz. Ya. Tafadhol. baitana ammati. Nah, silakan dijamakkan. Yang mana? Apa? Al-Imra'ah. Yang mana, Ustaz? Almar'ah, Almar'ah. almar'ah. Al-mar'ah. An-nisa An-nisa'ul lati allati Dakhalna baitana, betul. Apalagi Ammati. Jamaah dijamakkan juga. Iya, ammati. Amma. An-nisa'ul lati dakhalna baitana ammati. Namanya panjang. Iya, ma-nya panjang ya, ditambahkan ta maftuha dan ya, ammati. Artinya apa, Ummahat? Para wanita yang masuk ke rumah kami, bibi kami. Rumah kami adalah Bibi. Amati kan para wanita, bibi. Saudara bapak. Bibi dari siapa? Dari Bapak, ibu, dari apa tetangga? ayah. Dari bapak. Bibi dari ayah. Bibi dari ayah. Bibi dari ayah apa? Bibi dari bapak? Sama Nih, sama ayah, abi, Nah, sama. abah. Abu Ahwatin. Iya, betul ya. Jadi ini berkaitan dengan apa? Al-asmaul mausulah. Nah, contoh nih al-asmaul mausulah ya. Ini sebenarnya di buku ada yang salah penulisannya. Al-asma itu hamzahnya hilang ya, al-asma ya. Dia bukan hamzah qata tapi hamzah wasat yang sahih. Ya, mausulah, isim-isim yang mausul ya. Yang pertama alladzi, alladzina, allati, allati. Mudzakarnya ada mufrad dan jamak, tapi belum ditulis musannahnya nih. Perlu ditulis nggak musannahnya? Perlu Ustaz, biar tahu. Musannahnya apa yang mudzakar? Ada yang tahu? Yang alladzi, Ada di buku Muyasar. Lupa Ustaz. Ya, enak sekali ya jawabnya lupa. Ya, lupa. Aku Ustaz, Iya, jadi kalau lupa itu jangan diungkapkan, dicari. Cari bukunya. Iya. Atau buka googling, semua serba googling gitu ya. Tinggal googling aja gitu ya. Ada istilahnya learning by googling gitu ya. Betul. Alladzani gitu. Alladzani. Ya. Alladzani. Ya. Alladzaini. Itu nanti mirip ya dengan apa namanya kalau dia menjadi objek ya. Ya. Menjadi objek. Ya. Baik. Berikutnya kalau yang allati. Ya. Ini penulisannya yang sahih. Alladzani yang betul ya. Alladzani afwan. Ya, alladzani. Ya. Itu untuk mudzakkar Ustaz. Untuk mudzakkar ya. Oh, dua. Untuk muannas.
Allatani. Allati, allatani, allati. Allatani. Allati, Allatani. allatani. Alladhi, alladhani, alladhina. Allati, allatani, allati. Allati dan atau allai. Ai. I-nya panjang. Ada dalam ayat Al-Quran ya. Allai. Oh. Allai dan allati, allati, afwan. Allai dengan allati artinya sama. Sama yang, tapi untuk banyak Ustaz ya, jamak gitu ya. Jamak mu'annas. Allai. Mu'annas. Jadi allai itu sama dengan allati. Allai dengan allati sama. Nah, contoh kalau di buku ya. Yang musanna tadi allatani jadi. Ya, Allatani musanna. Ya, allatani. Nah, sekarang kita latihan nih, contoh ya. Sebelum nanti Ana akan berikan tugas ya. Contoh, mohon terjemahkan ke dalam bahasa Arab ya. Buku-buku tulis dulu yang buku-buku yang ada di dalam maktabah. Maktabah jadi ketahuan ya. Dalam perpustakaan. Ya, kebiasaan ini. Yang ada di dalam tas. Ya. Buku-buku yang ada di dalam perpustakaan ya, milik anaknya mudir astagfirullah. Anaknya pimpinan sekolah. Kutubulati. Ya Ustaz ya, pakai lati ya Ustaz. Al-kutubulati. Al-kutubulati fil maktabati. Al-kutub apa? Jamak apa? Jamak. Itu jamak. Kalau jamak kan larinya ke mufrad muannas. Jadi muannas. Pasangannya muannas. Iya, nggak bisa ditipu ternyata ya. Allati ya. Al-kutubul lati fil maktabati li ibnil mudiri. Kutubul maktabati. Ya, fil maktabati li ibnil mudiri. Berarti siapa? Anaknya pimpinan sekolah. Ibnil mudiri. Libnil mudiri. Libnil mudiril madrasati. Mudiril madrasati. Iya, sahih. Ya. Al-kutubul lati, ya tetap alati. Karena dia kutub ini goiru akil. Berakal. Goiru akil, kok berakal? Tidak berakal. Iya. Tidak berakal. Ya, ya mohon sabar ya Ummahat. Ya. Ya. Al-kutubul lati fil maktabati libnil mudiril madrasah. Sahih. Ya, alhamdulillah. Ini luar biasa Ummahat bisa membahas sampai seperti ini ya. Nah, kalau begitu tugasnya nggak jadi membuat kalimat ya karena terlalu mudah ya, tadi mudah sekali. Jadi tugasnya diganti di bagian 15. Ya. Buat kalimat aja ya. Buat kalimat. Ya. Yang 15 yang rofa'a itu ya Ustaz. Ya, ada rofa'a, khalaqa, ada, al-jad, mimma, bima, lima, amma. Iya. Ya, ada berapa? Ustaz. Ini kemarin yang mimma, bima, lima, amma. Oh, sudah Ustaz? Iya, dibuat kalimat. Ya. Ustaz Afwan. Ya, silakan. Ya, itu kan yang tadi ini yang madrasatinya pakai kasroh kan karena itu ya Ustaz ya, mudhof ilaih ya. Man'ut. Mudhof ilaih apa buka apa?
Kan Ya, dia berarti mengikuti. Ya, dia naat man'ut. Ini naat, ini man'ut. Kebetulan man'utnya harokatnya kasroh, maka madrasahnya kasroh. Ini mudhof, ini mudhofun ilaih, double di dalam mudhofun ilaih ada naat man'ut. ada naat man'ut. Jadi mudhof ilaihnya dari mudiri sampai madrasati. Betul, sahih. Ya, baik. Aduh, jadi lupa tadi. Oh ya, bagian 15 ya, bagian 15 itu tugasnya buat kalimat, cuman ada tapinya gitu ya. Tapinya harus ada isi mausulnya. Oh. Buat Ya. kalimat tapi Dari rofa'a khalaqa ini Ustadz. Iya, rofa'ah, apa artinya rofa'ah? Mengangkat. Rofa'a angkat apa ya? Mengangkat. Angkat ya. Iya, Kaira, sini Kaira. rofa'ah itu angkat ya. Mengangkat. Ya. Atau mengangkat boleh. Khalaqa, Menciptakan. menciptakan, khalaqa ya. Ada, ya'udu. Ada Itu itu da'a itu doa. datang ya? Ada. datang. Ada. Oh, kayak ja'a. Iya Ustadz kan? Datang kan? Ada ya'udu itu roja'a yarji'u. Ja'a. Datang. Itu ja'a ya Roja'a. apa roja'a? Roja'ah Kembali. Ada. Roja pulang. Ada ya'udu kembali, pulang sama. Ya. Al-jaddu, apa al-jaddu? Kakek. Kakek, ya. Ada apa dengan kakek buat kalimat yang ada kakeknya dan juga yang ada isi mausulnya. Ini ada isi mausulnya gitu. Iya, contohnya al-jaddu alladzi titik. Nah, itu udah gampang ya. Insyaallah. Ya, mimma. Apa mimma? Mimma dari apa? Dari apa? Ya. Bisa ya buat kalimat ya. Ada isi mausulnya. Bima, lima, dan amma. Jadi ada mima terus ada isi mausul gitu Ustaz. Iya. Ya. Insyaallah sahlun jiddan. Ya, sahlun jiddan. Afwan Ustadz. Iya. Ustadz, kalau kholako itu nggak khusus Allah ya Ustadz? Menciptakan itu apa menciptakan secara umum, membuat gitu atau ada ini khusus Allah nggak Ustadz? Kholako itu hanya Allah ya menciptakan. Ya, Nah, jadi kalau membuat untuk manusia namanya sona'a. Sona'a. Ya. Jadi ummahat boleh pakai kata kholako atau sona'a. Bebas. Kalau kholako untuk Allah, sona'a itu untuk manusia. Ya, makanya ada namanya masna. Masna itu pabrik. Pabrik buat untuk bikin masna. buat masna. Ya, seperti itu. Ya, fahim tuna insyaallah. Ya. Hal min soal, ada yang ingin ditanyakan? Maafi soal Ustaz. Maafi soal ya. Baik. Soal. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah akan kita akhiri dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, ini sebenarnya ada program yang sempat terkendala dan terlambat ya. Kapan kira-kira ummahat bisa kalau bahasa luarnya micro teaching ya? Kalau bahasa kitanya apa? Kalau bahasa kitanya? Micro teaching, kalau bahasa kitanya apa? Micro teaching. Apa itu ya? Pendampingan belajar guru tamu Ustadz. Iya, guru tamu ya. Kalau bahasa Arab namanya apa namanya? Turuku tadris ya. Turuku tadris ya. Metode-metode pengajaran yang nanti akan ummahat latihan ngajar gitu ya. Ya. Kalau nggak mungkin siap, gimana? Kalau nggak siap ya di pekan berikutnya gitu aja ya. Ya. Mulai Jadi, kapan Ustaz? Kita mulai mungkin bulan September ya, Agustus September ya. Mohon Ibu Evi kita koordinasi nanti apa?
Wajib atau boleh milih atau masih nggak ikut gitu gimana? Boleh pilih, kelasnya boleh pilih. Ummahat mau ngajar kelas Kelas A, kelas B, kelas C. Astagfirullah. Ya, di kita ini ada kelas A, kelas B, lalu ada di luar PJ-nya Ibu Evi ada lagi tuh yang Bu Rina itu ya, Ummu Adlan itu Oh iya, muatan. 2 kelas lagi gitu ya. Nggak ada Kebetulan yang kelas kita anak-anak, Ustaz. apa? Yang anak-anak nggak ada, Ustaz. Wah ini saking anak-anak ya udah lansia, jadi Di insya kelas Allah anak-anak aja. Ustadz, ya. itu tadi kan latihan mengajar. Nah di Mm. sini berarti kan jilid 1 kan Ustadz yang di ini. Iya, jilid 1. Pokoknya yang dari pertama. Dari Ana awal ya berharap Ustadz. Terus dari awal. target itu nggak mengajar ketika pertama kali pertemuan pertama. Itu targetnya berapa bab Ustadz? 1 bab kah? Masya Allah, banyak banget. Banyak banget, 1 halaman Iya. aja gitu. Targetnya bener. itu Maksudnya pelajaran 1 penjelasan. atau 2 gitu Ustadz? Pelajaran 1 Bukan. atau 2 gitu. Bukan, kita targetnya itu bukan per pelajaran, per susunan. Ya, Apa? misal Susunan. persusunan. Misalkan Susunan untuk mubtada. Ummu Lutfi kebetulan di kelas A kita baru mulai, mohon jelaskan tentang mubtada khobar. Ya, begitu. Ya, misalkan Ibu Marwati ya, mohon ajarkan kelas Ba ya tentang tentang misalkan mudhof wa mudhofun ilaih misalkan. Seperti itu. Berarti materinya Ustadz yang menentukan ya? Hah? Kok materinya Materinya. Ana yang menentukan? Susunannya Ana yang Kayak tadi menentukan. maksudnya mubtada khobar, ibu Jatah siapa, ibu mengajarnya. siapa gitu. Jatah mengajarnya. Oh iya, betul. Seperti itu. Ustadz, nanti kalau salah pas mengajarnya gimana Ustadz ya? Kalau salah ya dosa ditanggung pemenang. Mengajar Ditanggung Ustadz yang Enggak. Kadang Ya nanti dijelaskan, tenang saja kalau misalkan ada kesalahan kan nanti. pasti Ustadz mendampingi kan Ustadz, masa kita sendiri. Iya, mendampingi. Insya Allah Tapi mendampingi. justru kalau di depan guru tuh grogi Ustadz. Oh ya udah, nggak usah didampingi apa? Bagaimana? malah menjerumuskan Kalau orang ada yang penyesatan nanti malah. Iya. Ini harus kita mulai nih. Kita harus tahu ya Ummahat, kalau di kelas kita ini ada yang dari jauh-jauh ya. Ada yang dari Semarang ya. Ada yang dari Batam. Kemarin tuh ada yang dari Batam ya. Kelas malam pindah Ustadz ya. Malang, ya iya yang kelas malam ya. Bahkan ada yang dari Balikpapan ya. Seperti itu. Jadi mohon dari Bantul, Yogyakarta juga ada. Itu yang baru-baru. Makanya kita berharap ya Ummahat ikut andil ya di situ. Ya. Nanti kalau kita nilai, oh nih, misalkan Ibu Presi udah bagus misalkan. Ya, mungkin Ibu Presi bisa buat kelas di rumahnya gitu ya. Ya, Masya Allah. Ya, ini saya dapati ada salah satu ibu-ibu di kelas Ba, namanya Ibu Ummu Zikri, ya. Ummu Zikri itu ngajarin ibu-ibu di rumahnya. Masya Allah. Ya, tapi ya itu dia bertahap gitu ya. Kayak kadang banyak tanya ya. Meskipun nggak formal nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ustadz, Ummu Zodi pilih yang A ya Ustadz, yang gampang. Itu requestnya kita pertimbangkan nanti ya. Ustadz tahu kemampuan Ummu Zodi gimana, pilih yang A. Ustadz boleh pakai latihan dulu di sini Ustadz, nanti kayak tes satu-satu dulu gitu Ustadz. Oh gitu, boleh. Boleh latihan dulu, pekan depan kita langsung latihan. Ya. Aduh, jangan Ustadz. Ustadz, insya Allah. Biar Ya, nggak malu-malu langsung saja, gitu, Ana latihan sebutkan saja untuk latihan pekan depan ya. Ada 2 Ummahat ya. Yang pertama Ibu Evi dan Ibu Marwati pekan depan. Ya, pekan depan. Ya. Membahas tentang mubtada khobar. Ya, mubtada khobar untuk Ibu Evi, Ibu Marwati tentang mudhof wa mudhofun ilaih. Ya. Lalu Ibu Presi pekan berikutnya mohon dicatat ya, nanti di grup ditulis, di share, Ibu Presi dan Ummu Zuhdi. Ya, pekan berikutnya. Ya.
Tadi Ibu dibahas apa Presi, Ustaz? Coba Ustaz. Ibu Presi itu membahas tentang langsung loncat ya ke adat dan ma'dud. Ya. Ummu Zudi membahas tentang naat dan man'ut. Ya. Ustaz mentang-mentang ada itu ini sih. Ya. Sebentar Ya. Ustaz. Ya. Nanti kalau ada nggak ini bisa pindah ke yang lebih mudah nggak Ustaz? Enggak, kan ini kan cuma latihan ya. Kalau nanti prakteknya mah nanti beda lagi gitu ya. Nah, ini contoh saja. Lalu berikutnya Ibu Marianti dan Ibu Soleha. Ibu Marianti berkaitan tentang jenis-jenis domir ya. Jenis-jenis domir Ibu Marianti ya. Ibu Soleha berkaitan tentang jenis-jenis jamak. Dan yang terakhir Ummu Lutfi ya, Ummu Lutfi ya berkaitan dengan musanna ya. Saya kejepit ya. Tangan kejepit. Ummu Fadil Ustaz. Oh, ada ya Ummu Fadil ya. Ummu Fadil ya. Ummu Fadil tentang Punya panjang-panjang. Punya panjang-panjang. huruf jar. Huruf jar. Apa nih, Ustaz? Huruf jar. Iya. Ummu Fadil. Kukunya panjang-panjang. Ada lagi Ummu Abdillah ya, Ummu Abdillah ya. Gila. Ya, Ummu Abdillah. Ummu Abdillah itu tentang jenis-jenis isim isyarah. Ya, jenis-jenis isim isyarah. Ya. Disiapkan untuk pekan depan ya. Terserah mau penjelasannya apa, bebas. Yang penting kita akan mendengarkan insya Allah. Ya, cukup ya, Ummahat. Insyaallah. Ustaz, kalau itu akhiri, pakai bahasa emak-emak itu nggak apa ya Ustaz? Iya, nggak apa-apa, pakai bahasa emak-emak juga boleh, bahasa anak muda juga boleh, bebas ya. Nanti Ya. dikelompokin gitu Ustaz. Jadi biar mudah dipahami. Iya, boleh ya. Baik, cukup ya karena waktunya terbatas, kita akhiri Ummahat. Insyaallah semoga Allah mudahkan kita semua dalam menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi